Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat ya. Nah, di era pandemi ini, yuk kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Oh iya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Kami Restina Daiswara, Safa Nabila Sahab, Sekar Ayu Sakarti, dan Better Indiani ingin memberikan informasi yang menarik nih seputar psikologi. Yuk kita simak. Pada kesempatan kali ini, topik yang kami bahas yaitu mengenai kreativitas. Bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas di masa pandemi ini? Oke, sebelumnya kita kenali terlebih dahulu yuk, apa itu kreativitas? Kreativitas menurut Melrose tahun 1961 adalah fenomena ketika individu mengkomunikasikan suatu konsep atau pemikiran baru sebagai hasil dari proses mental dalam menghasilkan ide sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh tekanan ekologis. Menurut Sandrock pada tahun 2011, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara baru, tidak biasa, dan dapat memecahkan masalah. Sedangkan menurut Perkins, kreativitas yaitu ketika penciptanya melihat kembali ide-ide lama, kemudian meragukan, kemudian mengambil dan menyusun kembali menjadi sebuah cara yang baru. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan individu dalam menghasilkan sesuatu hal yang baru dan unik, serta kemampuan individu untuk membentuk kombinasi baru dari unsur yang sudah ada sebelumnya. Sekarang kita akan melihat dari hasil penelitian nih teman-teman. Yuk disimak ya. Penelitian oleh Dace menunjukkan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kreativitas anak. Di antaranya yaitu faktor genetik versus lingkungan, di mana kreativitas anak dapat dipengaruhi oleh pola asuh dan iklim dalam keluarganya. Aturan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan anak yang kreatif tidak banyak menerapkan aturan dalam keluarganya. Namun, orang tua dari anak yang kurang kreatif cenderung tidak permisif dalam pengasuhan. Masa kritis. Subjek dalam penelitian banyak yang mengalami masa kritis dalam hidupnya, sehingga mereka dapat berpikir lebih luas dan berani mengambil resiko saat bertindak. Humor. Keluarga yang kreatif biasanya sering melakukan candaan, berolok-olok, dan mempunyai panggilan tersendiri kepada anggota keluarga. Pengakuan dan penguatan diri. Mayoritas orang tua dalam penelitian ini memperhatikan tanda-tanda seperti pola pikir dan kemampuan pemecahan masalah sebelum anaknya menginjak usia 3 tahun. Bekerja keras. Hampir tanpa terkecuali dari keseluruhan subjek mengatakan bahwa mereka bekerja lebih keras daripada teman-teman di sekolahnya dan telah melakukan hal tersebut sejak pertama kali mereka masuk sekolah. Berikut ini ada beberapa contoh dari kegiatan kreatif. Kegiatan pertama, membuat boneka berupa finger puppets. Kemudian, orang tua bisa meminta anak untuk membuat sebuah cerita dari karakter boneka yang telah mereka buat. Kedua, memasak bersama. Bisa loh melibatkan anak ketika orang tua sedang memasak. Tidak perlu masak yang susah, sekedar membantu hal ringan ataupun menghias kue saja misalnya. Ketiga, membuat karya seni. Bisa dengan menggambar atau melukis. Kegiatan ini bisa sekaligus untuk anak mengekspresikan perasaannya. Keempat, membuat benda dari barang bekas. Kegiatan ini bisa mengajarkan anak dalam mengolah barang bekas menjadi sesuatu hal yang baru dan unik. Kelima, aktivitas seru di rumah. Ajak anak untuk melakukan sesuatu hal yang baru, misalnya berkemah di halaman rumah, berkebun, dan olahraga bersama. Berikut beberapa cara mengasah dan mengembangkan kreativitas anak dengan cara yang menyenangkan. Bermain bisa menjadi media untuk mengembangkan kreativitas anak. Orang tua bisa menemani anak bermain di rumah ataupun di luar rumah. Dengan bermain, anak dapat memperkaya pengalaman mereka dan berinteraksi dengan lingkungan yang akan membuatnya belajar banyak hal termasuk problem solving.
Salah satu cara melatih imajinasi anak adalah membacakan buku setiap hari. Beri anak kesempatan untuk memilih buku yang mereka suka, dan libatkan anak saat membaca dengan memintanya mengira-ngira suara tokoh atau karakternya. Selain mengasah imajinasi anak, membaca buku juga akan menambah pembendaharaan kata anak. Cobalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif yang dapat mendorong anak untuk berekspresi baik secara verbal maupun non-verbal. Perhatikan juga jawaban anak. Walaupun tidak seluruhnya benar, tapi anak sudah berusaha untuk berpikir. Para orang tua mulailah melihat minat dan bakat anak sejak dini. Apakah anak berminat menggambar, menumpuk barang, berolahraga, menari, atau lainnya? Setelah kita tahu bakat dan minat mereka, asahlah hal tersebut dengan memberikan fasilitas dan dukungan kepada mereka. Jika anak tidak menunjukkan kreativitasnya, orang tua tidak perlu khawatir. Yang bisa orang tua lakukan adalah memberikan stimulus untuk memancing kreativitas anak tersebut keluar. Yang penting, anak harus melakukannya dengan santai dan antusias. Jangan lupa berikan pujian kepada anak jika mereka melakukan sesuatu yang kreatif. Dengan hal itu, anak akan terdorong untuk berimajinasi dan mencari hal-hal baru untuk mencuri perhatian kita. Namun, selalu ingatkan anak bahwa tidak apa melakukan kesalahan, karena dari situ anak akan tahu dan terus mencoba mencari solusi.